Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salamun ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya bagimu ya Allah, segala kemuliaan, keagungan, kekuatan dan kebesaran hanya milikmu. Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan dengan kasih dan sayangnya jugalah sehingga pada malam yang ke-14 ini kita mesti berikan kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan amaliyah Ramadan dalam bulan suci ini. Dan tak lupa pula marilah kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menebarkan tikar permadani kedamaian dan yang telah menggulung tikar kejahilian. Nabi sebagai uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Sedang jabatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkatlah saya pada malam hari ini menyampaikan sebuah kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dalam kisah ini diceritakan sepasang suami istri yang dilanda dengan penuh kemiskinan, namun tetap keduanya tabah menjalani kehidupannya yang begitu miskin dan tetap berusaha mencari solusi yang terbaik supaya bisa keluar dari kemiskinannya. Pada suatu hari, sepasang suami istri ini sedang istirahat. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa itu adalah seorang nabi dan bisa berbicara dengan Tuhan?" Lalu suaminya menjawab, "Betul, wahai istriku." Lalu istrinya berkata kembali, "Wahai suamiku, mengapa kita tidak menceritakan keadaan kondisi kita pada Nabi Musa agar meminta kepada Tuhannya untuk memberikan kita kekayaan?" Maka keesokan harinya Bapak Ibu sekalian, berangkatlah keduanya menemui Nabi Musa dan menceritakan keadaannya, kondisinya yang sangat miskin, dan meminta tolong kepada Nabi Musa agar meminta kepada Tuhannya agar diberikan kekayaan. Maka Nabi Musa pun menemui Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah Maha tahu tentang apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyampaikan bahwa ada sepasang suami istri Allah yang dilanda kemiskinan dan meminta kepadamu untuk diberikan kekayaan. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, sampaikan kepada keduanya bahwa saya kabulkan permintaannya, dengan catatan saya berikan kekayaan hanya setahun saja, dan setelah 1 tahun kemudian dia akan kembali menjadi miskin." Maka berita gembira itu pun disampaikan Nabi Musa kepada sepasang suami istri itu bahwa permintaanmu dikabulkan, dan keduanya pun begitu sangat gembira dan bahagia atas berita itu. Maka beberapa hari kemudian Bapak sekalian, maka betul saja berdatanganlah rezeki ke rumah sepasang suami istri itu yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Dan itu terjadi setiap hari. Rezeki itu berdatangan ke rumahnya dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, memenuhi kebutuhan fasilitas rumah, dan tentu kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan itu terjadi setiap hari sampai bulan ke bulan Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya sepasang suami istri ini karena saking banyaknya rezeki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, melimpah rezekinya,
menjadi orang yang kaya pada masanya, Bapak sekalian. Salah seorang yang kaya pada masanya. Maka istrinya pun menyadari akan rezeki yang diperolehnya itu, lalu dia menyatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita telah diberikan rezeki yang begitu melimpah, sangat banyak sekali. Sekarang kita sangat kaya, banyak kita punya harta, banyak kita punya rezeki. Alangkah baiknya, wahai suamiku, rezeki yang kita peroleh ini kita infakkan, kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya, kita berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita beri bantuan kepada fakir miskin, dan kita juga akan membangun rumah-rumah persinggahan bagi para orang-orang musafir." Karena pada masa itu, Bapak sekalian, banyak musafir yang lalu lalang di sekitar rumahnya sepasang suami istri. Maka suaminya pun menyetujui rencana istrinya itu. "Baik, wahai istriku, saya kira idemu ini sangat cemerlang, saya sangat setuju." Maka keesokan harinya, Bapak sekalian, mereka pun berdua sangat mempersiapkan untuk memberi bantuan kepada semua orang yang membutuhkan waktu itu. Dan mereka pun dari hari ke hari sibuk melayani fakir miskin, memberi bantuan, memberi sedekah, memberi infak, memberi makanan gratis tanpa balas jasa. Bahkan sepasang suami istri ini betul-betul membangun rumah-rumah persinggahan bagi para musafir di 7 persimpangan jalan, Bapak sekalian. Sehingga betul-betul para musafir waktu itu dimudahkan dengan adanya fasilitas dan diberi pelayanan dengan sebaik-baiknya, makanannya dipenuhi, dilengkapi, dan kebutuhan-kebutuhan para musafir. Maka saking sibuknya, Bapak sekalian, ringkas cerita, Bapak sekalian, saking sibuknya ini sepasang suami istri, setiap hari tiada hari tanpa melayani masyarakat, tidak terasa ternyata sudah melewati 1 tahun, Bapak sekalian. Dia sendiri tidak menyadari bahwa sudah lebih 1 tahun lamanya dia sudah melayani masyarakat. Nabi Musa yang menyaksikan itu, Bapak sekalian, yang tahu persis akan janji Allah Subhanahu wa taala, merasa heran dan terperanjat. Janji Tuhan kan hanya memberikan kekayaan hanya setahun, dan setelah itu orang itu akan menjadi miskin kembali. Tapi sampai saat ini masih kaya raya. Maka Nabi Musa pun menemui Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah berjanji kepada hamba-Mu itu yang sepasang suami istri memberikan kekayaan hanya setahun. Sekarang ini ya Allah sudah lewat 1 tahun, tapi sepasang suami istri itu masih kaya raya." Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku malu kalau ada hambaku yang lebih mulia daripada aku, lebih dermawan daripada aku. Wahai Nabi Musa, saya hanya bukakan 1 pintu rezeki untuknya, tetapi keduanya mampu membuka beberapa pintu-pintu rezeki untuk hamba-hamba. Wahai Nabi Musa, saya akan tetap berikan kekayaan itu kepadanya sampai waktu yang saya tentukan." Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah ini, Bapak sekalian? Tentu yang pertama tentunya, Bapak sekalian, sekecil apapun harta benda yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun pangkat dan jabatan yang diamanahkan kepada kita, sekecil apapun kebahagiaan yang kita rasakan saat ini, kita tentunya pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahwa dibalik dari rezeki yang kita peroleh, pangkat dan jabatan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita rasakan, itu berkat karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Itulah sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan ditambahkan. Kata Allah, saya akan tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jikalau harta benda kita ingin langgeng bersama kita, jikalau pangkat dan jabatan yang kita miliki itu, yang kita sandang itu ingin langgeng bersama kita, bisa kita tunaikan sampai terakhir dengan aman. Dan jikalau kebahagiaan yang kita rasakan saat ini kita ingin rasakan berkepanjangan Bapak sekalian, maka tentu kita bisa bercermin dan meneladani dan mengikuti bagaimana cara bersyukur yang diperlihatkan oleh sepasang suami istri itu tentang rezeki yang diperolehnya Bapak sekalian. Dan di dalam hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang bersedekah, berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari ada 2 orang malaikat turun ke bumi ini. Setiap pagi hari 2 malaikat turun ke bumi ini, lalu keduanya berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfikan khalaqan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang gemar bersedekah, yang mengeluarkan hartanya ke jalan Allah, berimpak karena Allah semata. Dan malaikat yang satu pun berdoa, Allahumma a'ti musbikan tolafa. Ya Allah, berikanlah kerugian kepada hamba-hambamu yang senantiasa menahan hartanya untuk tidak bersedekah dan tidak berimpak dan tidak mengeluarkan zakatnya dari harta yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa orang yang bersedekah, orang yang berimpak, mengeluarkan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukan berkurang hartanya, tetapi nanti Allah akan ganti dan bahkan semakin banyak Bapak sekalian. Bahkan justru orang yang kikir, yang enggan mengeluarkan hartanya di dalam Allah, enggan bersedekah dan berimpak, malaikat yang satu mendoakan supaya senantiasa diberikan kerugian dalam kehidupannya. Jadi boleh jadi Bapak sekalian, mungkin kita pernah dipuji, kita punya banyak harta, kita punya pernah jabatan, tiba-tiba mungkin kita bangkrut, atau jabatan kita itu tiba-tiba dicopot karena mungkin kita tidak pandai mensyukurinya Bapak sekalian, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak berimpak, tidak bersedekah, sehingga Allah mencabut rezeki yang kita peroleh itu, pangkat dan jabatan yang kita peroleh itu, kebahagiaan yang kita rasakan itu Allah cabut dengan jalan berbagai cara, dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita nikmat waktu makan, nikmat merasakan semua kita sehat, tiba-tiba Allah berikan kita sakit, semua menjadi tidak nikmat Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, saya coba menggambarkan. Saya berikan ilustrasi bagaimana sesungguhnya Allah itu membayar, mengganti lunas kita punya perbuatan baik itu. Ini saya contohkan Bapak sekalian. Contoh saja nih, misalnya seorang penjual bahan bangunan, ya, punya toko bahan bangunan, penjual pasir, batu merah, kemudian besi dan sebagainya. Di pagi hari tiba-tiba di depan rumahnya itu lewat fakir miskin, terhuyung-huyung, lemah letih kelihatan. Lalu penjual bahan bangunan ini sangat iba, dia berempati, ingin membantu dan peduli kepada seorang fakir ini. Lalu dia pun mendekati, lalu dengan ikhlas karena Allah semata dia memberikan uang 50.000
kepada si fakir ini, lalu dia berkata, wahai bapak, ini uang saya kasih 50.000, di sudut sana ada warung makan, mungkin bapak lapar, silakan menuju ke sana. Orang yang berbuat baik ini, penjual bahan bangunan ini yang betul-betul ikhlas karena Allah sangat peduli, Allah menyaksikan perbuatan baiknya, Allah tersenyum, Allah senang melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh penjual bahan bangunan ini. Maka Allah pun maha berkehendak, maha menginginkan. Maka setiap ada orang yang membangun rumah di sekitar penjual bahan bangunan itu, Allah gerakkan hatinya, wahai kamu si A, belilah besi di tokonya itu penjual bahan bangunan seharga 2.500.000. Kamu si B beli batu merah seharga 3 juta. Kamu si C beli semen seharga 2,5 juta. Kamu si C beli batu gunung seharga 2,5. Kira-kira kok kalau ada orang beli besi seharga 2.500.000, kira-kira biasanya keuntungannya itu dari 2.500.000 berapa kira-kira Bapak sekalian? Taruhlah misalnya mungkin kita dapat, penjual bahan bangunan itu dapat mungkin 10%, taruhlah contoh Pak ya, 10%. Atau terlalu tinggi Pak ya? Ya. Contoh saja 10%. Kalau 2,5 juta berarti 250 Pak ya, keuntungannya dia dapat. 4 pembeli, 2.250.000 kali 4 berarti 1 juta Pak ya, keuntungan dia dapat. Ya. Tadi hanya mengeluarkan 50.000 untuk menolong orang, tapi Allah Maha Kuasa menggantikan lebih banyak dari 50.000 itu Bapak sekalian menjadi 1 juta. Bapak sekalian. Begitulah cara Allah membalas kebaikan kita Bapak sekalian. Bukan orang yang kita bantu itu yang membalas ke kita, tetapi Allah menggerakkan hatinya orang yang lain untuk membeli barangnya penjual bahan bangunan tersebut, sehingga dia ganti secara cash di dunia ini Bapak sekalian, tunai. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ada di sini dosen, ada mungkin pegawai, seorang dosen mungkin setiap hari memberi pencerahan kepada mahasiswanya bagaimana supaya mahasiswa itu sadar, diberi motivasi tanpa dia dibayar sepeser pun, tapi ikhlas semata-mata karena Allah. Dia rela memberi pencerahan itu tanpa dikasih honor. Allah Maha Kuasa menyaksikan perbuatan baik seorang dosen itu. Lusanya 1 minggu kemudian ada permintaan materi, bawa materi di Bandung atau di Jakarta. Ada panggilan, disuruh bawa materi 4 jam sesuai dengan kompetensinya. Allah gerakkan panitia yang di Bandung itu sesuai kompetensi si dosen itu, bikin acara, lalu yang dipanggil itu dia untuk jadi pemateri di situ. Kalau 1 jam, kalau profesinya dinilai itu 1.750.000 Bapak sekalian. Kali 4 berarti hampirlah 7 juta. Hanya sehari Bapak sekalian. Allah langsung bayar tunai Bapak sekalian. Kita punya perbuatan baik itu tidak pernah tidak dibalas. Cuma kadang kita tidak sadar bahwa ternyata Allah itu yang mencarikan jalan untuk kita, untuk diganti kita punya perbuatan baik. Selama ini kita keliru ketika kita menolong orang. Oh, anaknya pesta di depan rumah saya berniat mau membantu tenda, saya tanggung tendanya Pak. Kalau anaknya Bapak kawin, saya tanggung tendanya. Ada memang di dalam negerinya nanti tahun depan kalau nikah anakku, dia juga akan balas sama saya supaya dia tanggung juga tendanya begitu. Seperti itu dia Pak ya, hati kita. Oh, saya mau tanggung gedungnya, pokoknya semuanya gedungnya saya yang bayar. Dengan harapan tahun depan kalau menikah anak dia juga yang tanggung saya punya gedung. Kalau seperti itu modelnya kita membantu Bapak sekalian, bakal kekecewaan yang kita dapatkan. Ada udang di balik batu. Tiba-tiba tahun depan anak kita menikah, ternyata orang itu tidak ada, tidak hadir. Mungkin dia sibuk atau apa, atau malah sebaliknya yang dia kasih kita tidak sesuai dengan harapan. Karena memang tujuannya, niatnya memang sudah berbeda Bapak sekalian. Jadi hendaknya Bapak sekalian, setiap kita membantu orang, menolong orang, lakukanlah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap apa-apa, tidak meminta sesuatu kepada orang itu. Biarlah Allah yang Maha tahu bagaimana jalannya. Ya, membantu kita. Jangan berharap untuk orang itu yang kita bantu lalu kita juga berharap dia bantu kita. Karena nanti ujung-ujungnya kecewa. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak kecewa.
dalam Al-Quran Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu, dan jika engkau berbuat jahat, sesungguhnya kerugian dari kejahatan itu akan kembali pula kepada dirimu. Oleh karena itu Bapak sekalian, momentum bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu hanya 4 liter Bapak sekalian. Ya, sesuai dengan beras yang kita makan. Ada seharga 12.000, ada 15.000, ada 18, ada mungkin 20-an. Itu kita keluarkan Bapak sekalian. Tapi kan selama ini kita makan bukan hanya beras, ada lauk pauk. Jadi bagi orang yang paham ini tentu dia tidak tahu harganya 15.000 itu beras, kali 4 itu berapa Bapak sekalian? 5.000, 30, 60.000. Ya. Bukan hanya berasnya, tapi coba juga pikirkan lauk pauknya. Tidak apa-apa satu orang kalau 15.000, 60, mungkin kita keluarkan 100.000 per orang atau 150. Itu kalau mau lebih baik Bapak sekalian. Kan kita makan itu bukan hanya beras doang, ada ikan, ada daging, ada sayur. Ya dihitung dengan lauk pauknya, bukan hanya beras. Sebaiknya seperti itu. Nah, selama ini ya begitulah. Kemudian ada zakat mal Bapak sekalian, zakat harta. Ini sebenarnya kalau potensi zakat harta ini kalau dikelola dengan baik, ini justru jauh lebih banyak dananya daripada zakat fitrah. Bayangkan Bapak sekalian, hartanya Bapak sekalian ada mungkin ratusan juta di bank, ya keluar 5%. Kalau nisabnya sudah cukup, haulnya sudah cukup, dikeluarkan 5%. Nah ini Bapak sekalian, dan saya kira ya di sekitar kompleks ini rata-rata orang berada, tentu banyak harta bendanya, yang itu wajib kita keluarkan. Kenapa Bapak sekalian? Supaya kalau kita sudah keluarkan zakat harta kita, maka itu akan menjadi bersih. Yang kedua itu sebagai security, akan menjadi pengaman bagi harta kita. Jadi ketika kita sudah keluarkan zakatnya, Allah memberi jaminan kepada orang-orang yang berzakat itu terhindar dari malapetaka, terhindar dari banjir, terhindar dari kebakaran, terhindar dari pencurian. Allah Maha Kuasa menggerakkan hatinya orang-orang kalau ada yang ganggu, ya mungkin ada manusia sendiri yang menjaga, tetapi Allah gerakkan hatinya. Ya banyak kejadian-kejadian Allah. Jadi itu fungsinya zakat sebenarnya sebagai security, di samping mendekatkan diri kepada Allah, juga sebagai pengamanan terhadap harta kita dan pembersih harta kita. Sama juga zakat sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga sebagai pembersih. Karena kita tidak bisa jamin diri kita ini yang kita makan semua halal. Bisa jadi ada subhat, ada yang haram. Harta kita yang kita peroleh selama ini, kita tidak bisa jamin apakah semua yang masuk itu halal atau tidak. Boleh jadi ada yang subhat, ada yang datanya tidak halal dan sebagainya. Oleh karena itu jalan untuk membersihkannya adalah keluarkan zakatnya, ya, supaya bersih dan kita pun mendekatkan diri kepada Allah dan keamanannya pun terjaga Bapak sekalian. Demikianlah ceramah saya pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.